karena kata Agus suruh siapa MA mau sama Agus. Halo semua, aku Zalfa, selamat datang di Satu Cerita. Selamat datang buat kalian yang baru datang dan baru nonton. Jadi di channel Satu Cerita ini aku bakal bawain misteri-misteri yang terjadi di dunia guys. Mulai dari kasus pembunuhan, kasus kriminal, kasus-kasus yang belum terselesaikan, teori konspirasi sampai cerita horor bakal aku bawain di channel ini. Jadi buat kalian yang suka dengan bahasan serupa, jangan lupa subscribe karena kita bakal tayang 1 minggu sekali. So, hari ini satu cerita apa yang bakal aku bawain? Sini aku ceritain. Beberapa waktu lalu kita sempat dihebohkan sama berita pelecehan seksual yang melibatkan laki-laki penyandang disabilitas asal Mataram, Nusa Tenggara Barat yang bernama Iwayan Agus Suartama atau yang biasa dikenal sebagai Agus atau Iwas. Dan sekarang publik lebih mengenal dia sebagai Agus Buntung. Nah, dari berita ini tuh banyak banget yang berspekulasi kayak bener nggak sih penyandang disabilitas bisa melakukan pelecehan seksual dan gimana ceritanya. Jadi netizen itu ada yang terbagi antara yang pro dan yang kontra. Jadi kronologinya itu bermula ketika tanggal 7 Oktober tahun 2024 sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Jadi di hari itu di Taman Udayana ada seorang perempuan nih yang berinisial MA. Dia ini lagi sendirian di Taman Udayana dan dia berniat untuk take konten Instagram. Ketika dia lagi sendirian itu, dia lagi mikirin ide-ide untuk bikin konten nih, ada seorang laki-laki yang menghampiri dia dan MA ini nggak tahu laki-laki ini siapa. Laki-laki ini tuh nanya ke MA, kamu mahasiswi bukan? Terus MA mengiyakan kalau dia seorang mahasiswi dan laki-laki ini mengaku kalau dia satu alma mater, satu kampus sama MA. Dan ternyata laki-laki yang menghampiri MA ini adalah Agus atau Iwas. Pada saat itu MA benar-benar nggak naruh rasa curiga apa-apa karena kan MA merasa memiliki kedekatan gitu. Mereka satu alma mater, satu kampus yang sama, jadi mereka ngobrol-ngobrol aja kayak biasa. Dan mereka ngobrolin mulai dari masalah perkuliahan sampai ke masalah keluarga. Tapi MA ini mulai nggak fokus dan gak nyaman pas si Agus ini berusaha mengalihkan pembicaraannya ke hal-hal yang berbau seksual. Udah mereka ngobrol cukup jauh, terus Agus ini tiba-tiba ngajak MA untuk pergi ke tempat yang lebih sepi di belakang Taman Udayana. Katanya biar ngobrolnya bisa lebih fokus, bisa lebih serius. Tapi Agus ini bukan ngajak dengan cara yang baik, tapi dia lebih kayak ngancem gitu. Udah ayo kita pindah ke taman belakang Udayana supaya bisa lebih serius dan lebih sepi gitu tempatnya. Ancaman yang dilayangkan Agus untuk pindah tempat itu seakan-akan dia tuh udah tahu keburukan-keburukan sama semua aib-aib dari MA. Sampai katanya Agus ini berani untuk melaporkan semua cerita MA yang buruk-buruknya ke orang tuanya MA. Sontak MA ketakutan dong. Tapi Agus bilang nih ke MA, udah tenang, gak apa-apa, cerita kamu aman sama aku. Tapi kamu harus membersihkan jiwa kamu nih, karena kamu udah banyak keburukan-keburukan dan aib-aib gitu yang tadi diceritain. Nah, gimana sih cara Agus untuk meyakinkan MA biar dia melakukan pembersihan jiwa? Jadi Agus ini bilang kalau misalkan dia emang biasa membantu orang-orang yang kayak memiliki keresahan gitu dalam hidupnya atau emosionalnya nggak stabil dengan cara mandi suci guys. Jadi pembersihan jiwanya itu lewat mandi suci. Pas diajak buat mandi suci gitu ya, MA ini dengernya kayak sesuatu yang nggak biasa gitu loh mandi suci ini. Jadi MA ini sempat nolak guys. Tapi setelah berkali-kali diajak karena pikirannya kalut banget dengan ancaman-ancaman yang dilayangkan sama Agus, MA ini terpaksa mengiyakan ajakannya Agus. Dan Agus bisa-bisanya bilang ke MA kayak gini, kamu tidak bisa lepas dari saya tahu seluk-beluk masalah kamu dan kamu tidak bisa pergi dari saya karena saya tahu ilmunya. Dari situ MA benar-benar tambah ketakutan dan dia tambah nggak bisa nolak. Akhirnya Agus membawa dia ke sebuah homestay. Nah sebenarnya bukan Agus sih yang bawa MA karena MA ini membonceng Agus untuk pergi ke homestay karena kan keadaan fisiknya Agus itu tidak memungkinkan untuk mengendarai motor roda 2 gitu. Dan ketika udah nyampe di homestay bermodalkan 50.000 dari korban, Agus milih kamar di homestay tersebut dan dia memilih kamar nomor 6, kamar yang ada di pojokan. Kata MA di dalam kamar itu Agus kayak melakukan ritual lah dan dia membacakan mantra-mantra yang MA pun gak mengerti gitu itu bahasa apa. Pas udah ngelakuin banyak ritual dan bacain mantra-mantra itu yang MA sama sekali gak ngerti, pada akhirnya Agus
menyuruh MA untuk menanggalkan seluruh pakaiannya. Jadi Agus bilang, kamu harus buka baju sekarang karena kita akan melakukan ritualnya. MA kaget dong, terus dia berusaha nolak, tapi Agus ini mendorong tubuh MA pakai tubuhnya. Jadi Agus ini ternyata tenaganya lebih kuat guys. Dan ketika itu MA benar-benar ketakutan sampai dia diancam lagi kalau misalkan dia nggak mau membuka bajunya dan melakukan ritual itu, semua keburukan dan aib-aibnya akan diadukan ke orang tuanya MA. Dan Agus ini ngancem lagi nih ke MA. Agus bilang, kalau misalkan kamu teriak atau kamu ngomong keras-keras nih, orang di luar akan dengar dan kita akan dinikahkan. Sebenarnya itu adalah bagian adat di sana gitu ya. Kalau misalkan ada kepergok cowok sama cewek berduaan gitu ya di tempat tertutup, katanya akan langsung dinikahkan. Dan MA benar-benar gak mau, dia benar-benar ketakutan saat itu. Pada akhirnya dengan paksaan dan ancaman yang Agus kasih ke MA gitu ya, karena udah ke pressure banget, akhirnya MA melakukan aktivitas seksual dengan Agus. Ketika itu semua sudah terjadi, MA sama Agus ini keluarlah dari homestay dan MA kembali membonceng Agus pergi ke Taman Udayana, ke tempat tadi mereka bertemu. Dan setelah Agus pergi, MA ini buru-buru menelpon temennya yang berinisial SA. Dia minta jemput ke SA dan ketika SA udah sampai di Taman Udayana, MA menceritakan semua yang terjadi, semua ancaman-ancaman dan perilaku Agus kepada MA. Jadi MA langsung cerita ke SA. Ketika SA mendengar hal itu, dia nggak terima dong, temennya dilecehin gitu. Dan pada akhirnya SA melaporkan hal ini ke kepolisian. Laporan SA temannya MA ini diterimalah sama kepolisian dan kepolisian melakukan penyelidikan sampai akhirnya Agus ini ditetapkan jadi tersangka. Nah, pas beritanya ini udah naik dan disorot sama media, Agus ini angkat bicara guys. Katanya semua tuduhan dan semua perkataan dari laporan SA itu adalah fitnah terhadap Agus. Agus ini koar-koar ke media, loh nggak mungkin dong saya melakukan pelecehan seksual gitu. Sementara semua kegiatan saya aja dibantu sama orang tua, mulai dari makan, mulai dari mandi, sampai kegiatan lain-lainnya saya tuh masih dibantu. Agus tuh bilang kayak gitu. Pokoknya title dia sebagai penyandang disabilitas itu benar-benar dijadikan tameng ketika ada kepolisian atau media yang bertanya perihal kasus ini. Dan tadi aku kan di awal cerita itu dari POV korban, dari POV-nya MA. Tapi guys, ceritanya Agus ini, versi Agus ternyata lain lagi. Jadi kata Agus, di tanggal 7 Oktober itu sekitar pukul 10, Agus tuh lagi jalan-jalan buat mencari makan. Dan ketika dia udah makan, dia mau kembali ke tempat tujuannya semula, tapi waktu jalan dia kecapean katanya. Dan dia kecapean itu akhirnya dia minta bantuan ke orang-orang untuk nganterin dia, karena kan dia punya keterbatasan fisik. Ketika dia udah nanya ke orang-orang dan orang-orang tuh pada gak mau, akhirnya Agus menemukan MA yang lagi sendirian di Taman Udayana. Agus langsung minta bantuan ke MA kayak, kamu mau gak nganterin aku ke tempat tujuan aku karena aku udah kecapean nih, aku udah jalan jauh, Agus bilang kayak gitu. Dan pada saat itu katanya MA mengiyakan. Tapi alih-alih dia mengantarkan Agus ke tempat tujuannya, MA ini malah membawa dia ke homestay. Agus juga ngaku kalau misalkan yang ngajak dia ke homestay itu adalah MA, yang ngajak dia masuk kamar adalah MA, yang membayarkan homestaynya adalah MA, sampai yang menyuruh dia untuk melakukan aktivitas seksual atau memaksa adalah MA guys. Jadi Agus ini gak ngaku kalau misalkan dia yang melakukan itu semua. Nah itu kan dari pengakuan Agus ya, dari cerita versi Agus. Tapi cerita dari kuasa hukumnya Agus udah beda lagi nih guys. Kuasa hukumnya Agus bilang kalau misalkan pada hari itu MA habis melihat pasangan yang melakukan aktivitas seksual, terus MA merasa terangsang, dan ketika Agus menghampiri dia, akhirnya MA ngajaklah Agus untuk melakukan aktivitas seksual yang serupa. Bener-bener muter-muter banget, kayak aku gak tahu mana yang bener gitu waktu aku baca berita ini. Ketika Agus tahu kalau misalkan dia ini dilaporkan sama SA gitu ya atas keterlibatan pelecehan seksual, Agus ini bener-bener kaget. Agus ngaku kalau misalkan dia itu dijebak. Jadi kayak yang aku bilang tadi, title dia sebagai penyandang disabilitas bener-bener dijadiin senjata guys. Terus Agus juga bilang nih ke media dan ke kepolisian kalau misalkan ini semua adalah salahnya MA, karena kata Agus suruh siapa MA mau sama Agus. Karena gak terima itu gitu ya, Agus menganggap ini semua adalah fitnah. Dia mau melaporkan balik semua orang yang sudah menyeret nama dia dalam kasus pelecehan seksual ini.
Akhirnya ramailah berita ini jadi berita nasional dan dibahas di mana-mana, jadi diskusi netizen gitu. Dan dalam diskusi bahasan ini, dalam diskusi beritanya Agus ini, seperti yang aku bilang di awal, masyarakat ini jadi terbagi dua, ada yang pro dan ada yang kontra. Ada yang membela Agus, ada juga yang menyalahkan Agus, dan ada juga yang menyalahkan kepolisian, guys. Katanya polisi ini malah menjebak Agus karena dia adalah orang yang tidak berdaya tapi malah diseret ke kasus pelecehan seksual. Kata netizen ini untuk menutupi kasus apa lagi gitu. Tapi penyelidikan polisi ini akhirnya mendapatkan alat bukti yang cukup kuat, yaitu dari saksi, dari teman-temannya korban, dari penjaga homestay, dan dari saksi yang merupakan korban yang hampir mengalami peristiwa yang sama dengan korban. Dari pengakuannya penjaga homestay, katanya Agus ini sering banget datang ke homestay itu dan bawa perempuan yang berbeda-beda. Sampai katanya dalam 1 minggu Agus itu bisa bawa 3-5 perempuan yang beda, guys. Terus katanya Agus ini selalu konsisten untuk memilih kamar di nomor 6, yaitu kamar di pojokan. Ya mungkin untuk meminimalisir agar orang-orang gak tahu apa yang dia lakukan gitu. Dari bukti-bukti itulah akhirnya terkuak gimana sih sosok Agus yang sebenarnya gitu ya. Dan pada akhirnya ada 15 korban yang berani angkat bicara, yang berani speak up karena dia merasa dilecehkan juga sama Agus. Korban-korbannya ini ternyata bukan cuma perempuan-perempuan dewasa, guys. Ada juga perempuan yang masih duduk di bangku SMP. Dan katanya motifnya ini hampir sama semua. Jadi ketika perempuan-perempuan ini lagi sendirian, Agus ini berusaha untuk reach out mereka, untuk mendekati mereka, dan pada akhirnya Agus memancing mereka untuk menceritakan semua kehidupannya gitu, sampai Agus ini megang sesuatu yang kayaknya krusial banget gitu ya, kayak keburukan dan aib-aibnya, dan itulah yang dijadikan Agus sebagai ancaman kepada para korbannya. Tapi nggak semua dia bawa ke homestay, guys. Ada juga yang nggak berhasil Agus bujuk untuk pergi ke homestay, tapi Agus ini ngikutin perempuannya sampai ke tempat dia tinggal, sampai ke kosannya. Gila, bener-bener freak banget menurut aku. Menurut Ade Latifah nih, Ade Latifah ini adalah pendamping korban atau pendamping MA. Jadi Ade Latifah ini bilang kalau misalkan Agus itu memiliki tenaga yang cukup kuat gitu, meskipun dia penyandang disabilitas dan tidak memiliki 2 tangan. Agus ini tenaganya seperti orang-orang normal pada biasanya. Dan ternyata Agus ini bukan penyandang disabilitas yang tidak produktif. Pada kenyataannya Agus ini bisa melakukan hal-hal yang dilakukan orang normal pada biasanya. Dari keterangan-keterangan korbannya, ternyata Agus ini pinter banget buat playing victim, guys. Agus ini pernah membawa seorang perempuan yang dia ajak untuk pergi ke homestay, namanya Bunga. Bunga ini dipaksa untuk melakukan hal tidak senonoh, dan ketika mereka sudah melakukan itu, mereka keluar dari homestay dan Agus ini tiba-tiba teriak-teriak minta uang dia dikembalikan, padahal Bunga sama sekali gak pernah ngambil uangnya Agus. Agus ini bilang kalau misalkan uang dia udah dirampas sama Bunga, sampai hal itu tuh menimbulkan kericuhan gitu, sampai warga-warga pada keluar dan ngerubunin mereka, kayak ada apa nih gitu, coba diselesaikan secara baik-baik. Tapi pada akhirnya Agus ini mengatakan hal yang tidak konsisten, guys. Agus bilang katanya uangnya diambil sama Bunga 400.000, terus berkurang lagi jadi 300.000, terus berkurang lagi jadi 200.000, sampai Agus bilang katanya uangnya diambil 100.000. Terus warga yang di situ kan pada aneh ya, kenapa Agus mengatakan hal yang nggak konsisten gitu. Jadi siapa yang benar siapa yang salah di sini warga juga nggak tahu. Pada akhirnya warga nyuruh Bunga untuk cepetan pulang dan jangan pernah menemui Agus lagi, karena benar-benar mengkhawatirkan, guys, kalau perempuan deket-deket sama si Agus ini. Ke korban yang lainnya juga Agus sampai berani minta dibukakan celananya, guys, karena katanya dia mau kencing dan dia mengaku kalau dia punya keterbatasan fisik, jadi dia minta dibantu untuk dibukakan celananya. Menurut aku ini benar-benar aneh banget gitu ya, karena selama dia hidup dan dia udah 21 tahun hidup di dunia dengan keterbatasan itu, pasti dia tahu gimana caranya buka celana sendiri gitu loh. Pokoknya soal rayuan, kata-kata, manipulasi itu tuh Agus jago banget, guys. Contohnya adalah ini, aku bakal liatin ketika Agus melancarkan aksinya, guys. Coba kalian dengar sendiri. Saya percaya kakak bisa kan, punya ilmu kan. Kakak ada senang lemah lapar mata itu luntur pupurannya, nanti kayak apa mau ke kampus. Kakak bersih sendiri, sampai kakak sholat pasti tak bisa sholat karena
ada ganjalan. Tapi guys, seiring berjalannya waktu, sifat-sifat asli Agus ini benar-benar langsung terkuak gitu. Oleh publik langsung diketahui dari banyaknya bukti-bukti video dan konten-konten yang beredar di internet. Joko Jumaidi, Ketua Komisi Disabilitas Daerah Provinsi NTB, juga bilang kalau misalkan penyandang disabilitas itu memiliki kemungkinan yang sama besarnya dengan orang normal biasanya gitu. Jadi ketika di mata hukum, semua orang itu sama, termasuk penyandang disabilitas. Mereka tuh memiliki kemampuan atau kapabilitas untuk melakukan tindak pidana seperti Agus. Kalau dalam kasusnya Agus ini ya bisa dibuktikan gitu ya, dengan Agus ini bisa melakukan hal-hal seperti orang pada umumnya. Dia bisa main musik, dia bisa naik motor roda 3, dan juga dia bisa bikin konten-konten untuk di akun Instagramnya dia atau di TikToknya dia. Kayak yang aku bilang tadi, banyak juga video yang beredar gitu ya, dengan memperlihatkan kelakuan Agus yang kurang baik. Dia joget dan nyawer-nyawer, terus dia juga mabuk-mabukan, dan kalian lihat aja sendiri videonya. Agus juga ternyata bermasalah guys di tempat kuliahnya. Jadi Agus ini memfitnah salah satu dosennya, dosen pembimbingnya, kalau misalkan dosennya itu katanya nggak mau membimbing Agus gitu. Padahal pada kenyataannya Agus ini memiliki kendala di pembayaran uang kuliah, dan ketika dosennya ini membantu nih membuka lagi sistem administrasi pembayaran uang kuliahnya, Agus ini nggak kunjung membayar. Padahal Agus ini mendapatkan beasiswa KIPK yang mana setiap semesternya pasti mendapatkan tunjangan gitu. Jadi pihak kampus pun nggak tahu kemana uang beasiswa Agus itu pergi. Selain itu di tahun 2022 Agus juga katanya sempat terlibat dalam video tidak senonoh gitu bersama anak di bawah umur, dan itu sempat viral di daerah tempat tinggalnya. Jadi Agus ini benar-benar dipandang sebagai orang yang problematik lah. Banyak juga di internet beredar foto dan video Agus bersama seorang perempuan guys, yang disinyalir itu adalah pacarnya. Dan tapi pacarnya Agus ini katanya masih berusia 16 atau 17 tahun lah. Tapi ya berarti Agus ini gak boleh dong pacaran sama anak di bawah umur, karena udah termasuk child grooming kan. Terus katanya sih mereka masih menjalin hubungan ya sampai saat ini dan gak putus gitu. Jadi pacarnya Agus memilih bertahan dengan Agus yang sekarang. Dengan semua kejadian yang udah Agus alami gitu ya, dan kasus yang menyeretnya, ibunya Agus ini yang bernama I Gusti Ayu Aripatni masih setia mendampingi anaknya guys. Jadi waktu rekonstruksi adegan kemarin tanggal 11 Desember 2024, ibunya Agus ini datang mendampingi Agus. Jadi kemanapun Agus ini pergi untuk diminta keterangan gitu ya, untuk menjalani proses hukum, ibunya ini pasti mendampingi. Nah setelah didalami lebih lanjut, ternyata katanya ibunya Agus ini terlibat dalam semua aksi yang dilakukan Agus di kasus ini loh. Kok bisa? Ya jadi sempat ibunya ini dilibatkan oleh Agus dalam beberapa aksinya untuk menarik simpati korbannya. Jadi waktu itu Agus meminta ke salah satu korbannya, katanya tolong dong bantu aku untuk keluarin cairan. Kalian tau lah maksudnya cairan itu apa gitu ya. Dan kalau misalkan korbannya mau melakukan itu, Agus ini bilang kamu bakal dapat emas sebesar 1 kilogram. Dan ketika Agus menelpon ibunya melalui HP korbannya, korban ini udah mau cerita yang sebenarnya nih, kelakuan anaknya itu kayak gimana. Agus mau melakukan pelecehan dan segala macamnya. Tapi respon ibunya Agus ini benar-benar di luar nalar guys. Ibunya Agus ini malah mengiyakan kalau misalkan korban mau membantu Agus untuk mengeluarkan cairan gitu ya, dia akan mendapat emas sebesar 1 kilogram. Dengan beberapa bukti nomor-nomor korban yang ada di handphone ibunya Agus, kepolisian ini katanya akan mendalami keterlibatan ibunya Agus dalam aksi-aksinya Agus. Terus lagi banyak banget beredar video rekaman percakapan Agus sama salah satu orang tua korban. Jadi kronologinya Agus ini bertemu sama korban di perayaan Ogoh-Ogoh. Terus Agus ini meminta nomor korban gitu ya, nomor handphone untuk berkomunikasi, karena katanya Agus melihat ada sosok yang menempel di tubuh si korban, dan Agus katanya bisa menyembuhkan hal itu, bisa menghilangkan makhluk yang menempel di tubuh korban itu.
Awalnya korban ini nerima-nerima aja gitu ya dihubungi oleh Agus karena katanya Agus ini mau nyembuhin dia. Tapi makin kesini makin mengganggu guys, dan jadi di luar konteks aja gitu. Pada akhirnya korban merasa terganggu, dan ketika Agus ini nelpon, yang mengangkat adalah orang tua dari korban. Pas aku denger rekaman ini bener-bener greget banget guys, karena Agus ini sebegitu ngototnya pengen ketemu sama korban. Aku bakal kasih lihat sedikit cuplikannya, dan ini adalah rekamannya. Bu, sama kamunya. Kak Agus kan udah saya bilang saya dosen Agus di WA. Enggak, kenapa ada apa? Tanya gitu. Enggak, coba keluhnya aja, masalahnya apa dulu ini, kalau kok bisa ngomong sama saya gitu. Nggak ada masalah kok, nanti kita ketemu di sana aja Bu gitu. Kalau memang enggak ada masalah, otomatis ya enggak ada yang perlu dibicarakan. Kalau memang ada yang masalah berarti dibicarakan gitu. Intinya kayak gitu aja. Ya bisa yang ke sana nih Ki, izin. Nah makanya masalahnya apa dulu. Kalau saya enggak tahu masalahnya enggak akan saya izinkan. Jadi dengan ramainya kasus ini, orang-orang pada bertanya-tanya nih, jadi Agus ini dipenjara atau enggak sih? Dan kabarnya sekarang Agus menjadi tahanan rumah guys, karena lapas di sana belum memadai fasilitasnya untuk penyandang disabilitas. Tapi ada kemungkinan juga Agus akan dipindahkan ke lapas. Ya dengan catatan fasilitas-fasilitas di sana memadai untuk Agus gitu, yang merupakan seorang penyandang disabilitas. So gimana menurut kalian soal kasus Agus ini? Menurut aku benar-benar awalnya bikin bingung gitu ya, tapi semakin kesini semakin terkuak apa yang fakta sebenarnya terjadi gitu. Dan kalau misalkan ada detail yang miss, boleh banget kalian tulis di kolom komentar. Dan sekalian juga tulis di kolom komentar hal-hal apa lagi yang harus aku bahas, cerita-cerita apa lagi yang harus aku bahas. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Aku Zalfa, sampai jumpa di satu cerita berikutnya. Dadah!